Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi lanjutan dari video yang sebelumnya saya buat, di mana kemarin saya sudah membuat video tentang siklus akuntansi perusahaan jasa pada materi jurnal umum. Seperti yang kita ketahui, setelah kita menyusun jurnal umum, langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa kita harus melakukan posting atau pemindahan akun-akun yang sudah kita buat, yang sudah kita input ke dalam jurnal umum, kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Jadi buku besar adalah pengelompokan dari akun-akun yang sejenis, seperti itu. Nah, sebelumnya kita punya perusahaan namanya Arsyad Komputer, di mana di sini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa servis komputer. Kita sudah membuat jurnal umum kemarin. Oke, untuk lebih jelasnya ada di video sebelumnya ya, materi tentang jurnal umum. Kemudian, kita akan membuat chart of account dulu. Ini sudah saya sediakan. Jadi, chart of account atau bagan akun standar adalah akun-akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan, gitu ya. Di mana pada perusahaan ini kita punya beberapa akun yang sudah kita buat dari kode 101 sampai dengan kode 511. Jadi untuk kelompok satu itu merupakan aset, ya, kelompok satu merupakan aset. Kemudian untuk kode yang kelompok dua adalah kewajiban. Untuk kode yang ketiga terkait dengan ekuitas, kode yang keempat adalah terkait dengan pendapatan, terakhir kode 5 terkait dengan beban atau biaya-biaya yang kita nantinya akan gunakan sebagai pengurang pada saat penyusunan laporan laba rugi. Nah, kemudian dari akun yang sudah kita punya, kita lihat dulu kita punya sekitar 24 akun, kita buatkan dulu dalam tanda kutip rumahnya. Nah, ini adalah format buku besar kita. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Sebelah kiri atas kita masukkan nama akun kita, gitu ya. Dari mulai kas sampai dengan bawah, sampai dengan adanya beban bunga. Jadi setiap akun adalah satu rumah, satu buku besar, seperti itu. Kemudian sebelah kanan, kita isi dengan kode akun kita. Kode berapa? Misalkan kas itu sudah ditentukan, kodenya adalah 101. Maka di sini ditulis 101, piutang usaha kodenya 102, maka dituliskan 102. Oke. Langsung saja teman-teman kita praktekkan. Kita praktekkan, kita tentukan dulu mau berdasarkan akun atau berdasarkan tanggal. Nah, di sini misalkan saya akan memposting berdasarkan tanggal. Jadi saya posting dari kas sampai ke bawah. Kalau berdasarkan akun, kita bisa memposting, kita cari dulu yang ada hubungannya sama kas. Semua yang berhubungan dengan kas kita posting, gitu ya. Kemudian dilanjutkan kode yang selanjutnya, piutang gitu kan. Piutang kita posting, tapi di sini saya ingin memposting berdasarkan tanggal, gitu ya. Nah, pertama ada kas. Ada kas, maka kita akan melakukan posting di sini. Kita masukkan tanggalnya dulu, tahunnya 2021, bulannya November, kita lihat tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 kas ini merupakan bentuk investasi, kita kasih keterangan. Keterangan pada buku besar adalah diisi dengan hal-hal yang bisa mendeskripsikan transaksi itu digunakan untuk apa. Seperti ini, ada kas atau penambahan kas, itu karena apa? Oh, misalkan setoran investasi. Investasi uang dari Tuan Arsyad, misalkan. Jumlahnya berapa nanti kita isi, sebelumnya kita isi
referensi dulu. Referensi kita isi asalnya dari mana. Ini diambil dari jurnal umum. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara jurnal umum secara manual, kalau kita lihat di sini kan sampai baris 71. Anggaplah ini adalah kertas putih, kertas manual. Kita anggap yang sampai halaman 43, misalkan ini adalah halaman 1 ya. Ini di sebuah kertas halaman 1, kemudian yang warna putih ada di halaman 2. Nah, sekarang karena ini ada di halaman 1, maka dituliskan CU strip 1. Artinya apa? Nanti angka yang akan kita input di baris ini diambil dari jurnal umum pada halaman 1. Kasnya 150 juta di debit. Maka kita tuliskan di sini 150 juta rupiah. Nah, sama dengan kita ambil di sini 150 juta rupiah. Proses posting sudah untuk kas di tanggal 1, akan tetapi karena sudah diposting harus kita tandai di sini. Referensi di jurnal umum, teman-teman isikan nomor akunnya. Nomor akun yang ada di sini. 101. Maka di sini dituliskan 101. Jadi kalau referensi pada jurnal umum sudah diisi angka, referensi jurnal umum, maka menandakan bahwasanya kita sudah melakukan posting. Jadi jika masih kosong artinya ini belum di-posting. Nah, sekarang kita masuk ke kendaraan. Kita cari akun kendaraan. Cari akun kendaraan. Nah, tanggalnya tanggal 1. Investasi kendaraan dari Tuan Arsyad. Asalnya dari jurnal umum halaman 1. Jumlahnya berapa? Kita lihat 75 juta rupiah di debit. 75. Oke. Sama dengan 75 juta rupiah. Kendaraan nomor 112. Ini ditulis 112. Peralatan. Berarti kita sedikit naik ya. Oke, tanggal 1 keterangannya investasi peralatan dari Tuan Arsyad. Diambil dari CU halaman 1. Jumlahnya berapa? 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Maka saldonya sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian nomornya 111. Kita tuliskan di sini 111. Ada modal Tuan Arsyad. Modal Tuan Arsyad. Berarti kode 3 ya. Modal itu kode 3. Ini tanggal 1. Modal itu diambil dari investasi dalam bentuk kas atau uang tunai ya. Uang tunai, peralatan, dan kendaraan. Asalnya dari jurnal umum halaman 1. Teman-teman perhatikan di sini saldonya adalah kredit, maka kita kreditkan. Nah, di sini saldonya kredit. Nomornya 301, kita tuliskan di sini 301. Oke, ini sudah saya hide ya, biar memudahkan. Sekarang di tanggal 3 ada sewa dibayar di muka. Kita kontrol find saja biar cepat. Sewa dibayar di muka. Nah, transaksi tanggal 3. Keterangannya ini kan pembayaran sewa ya. Pembayaran sewa atau mau lihat soalnya boleh. Pembayaran sewa untuk 6 bulan ke depan. Sewa untuk 6 bulan ke depan. Ambilnya dari jurnal umum halaman 1. Kemudian jumlahnya 18 juta rupiah di debit. 18 juta rupiah di debit. Nah, sama dengan 18 juta rupiah. Nomornya 104, kita tuliskan di sini 104. Kemudian kas berkurang. Ya, 18 juta rupiah. Kita copy dari ini saja biar sama.
Kas tanggal 3 ya. Asalnya sama dari JU1. Terus tadi 18 juta rupiah berkurang. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ketika kas itu kan saldo normalnya debit. Debit, kalau ketemu debit maka akan kita tambah. Kalau ketemu kredit maka akan kita kurangi. Sehingga ini akan kita kurangi. 150 juta dikurangi 18 juta rupiah. Nah, saldonya sekian. 132 juta rupiah. Kas itu nomornya 101, maka kita tulis di sini 101. Jika sudah, kita lanjut. Di nomor 3 selanjutnya bayar iklan. Bayar iklannya itu untuk 5 kali. Bayar iklan untuk 5 kali. Control find iklan. Tanggal 3. Pembayaran iklan untuk 5 kali terbit. Asalnya dari JU Strip 1. Nah, iklan dibayar di muka 2.500.000 di debit ya. Oke, maka ini sama dengan saldonya debit. Ini saya copy juga untuk kas ya. 2.500.000. Nah, tadi iklannya belum kita posting, sorry. Iklan. Iklan itu nomornya 105. Maka saya tuliskan 105. Kas tadi jumlahnya 2.500.000 di kredit. Nah, karena di kredit, debit ketemu kredit dikurangi lagi karena beda ya. Nah, kita kurang. Sudah 101 kita tuliskan di sini. Sebagai tanda kita sudah melakukan posting. Lanjut. Tanggal 5. Tanggal 5 itu pembelian perlengkapan ya. Pembelian perlengkapan tunai. Tanggal 5. Cari perlengkapan. Nah, secara tunai. Secara tunai. Asalnya JU strip 1. Nah, 5 juta rupiah di debit. Maka perlengkapan kita saldonya sekarang posisi 5 juta rupiah. Nah, 103 ya, 103. Kemudian kasnya berkurang 5 juta rupiah. Kasnya, keterangannya saya pakai yang tadi ya, saya copy, saya paste, biar nggak usah nulis lagi. 5 juta rupiah tadi. Maka kita kurangkan, sama dengan debit, ketemu, kredit, kita kurangkan. 101, kita tuliskan di sini 101. Kas piutang usaha pendapatan jasa tanggal 7. Berarti penerimaan uang dari pendapatan jasa ya. Penerimaan uang dari pendapatan jasa. Atau kita pakai penerimaan uang dari pendapatan dari pekerjaan servis komputer. Boleh. Tanggal 7. Dapat uang 2 juta rupiah di debit. Debit ketemu debit tambah ya. Debit ketemu debit tambah. Sudah posting 101, taruh di sini. Piutang usaha. Oke. Piutang usaha tanggal 7 juga. Kalau piutang usaha ya pekerjaan telah selesai, namun belum seluruh uangnya diterima. Itu boleh kayak gini. Refnya JU1, piutangnya berapa? 5.500.000. Kita copy. 5.500.000 rupiah.
Oke. Nah, maka saldonya 5.500.000. Nomornya 102. Kita tulis di sini 102. Pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa itu kan terjadi karena kita sudah mengakui pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Maka tanggal 7. Oke, tanggal 7 penyelesaian kerjaan. Maka dia dapat pendapatan jasa. Jumlahnya berapa? Kita lihat 7.500.000. Ingat ya teman-teman, untuk pendapatan jasa itu bertambah di sebelah kredit. Gitu. Jadi saldonya pasti kredit. 401. 401. Ya. Oke, lanjut ya. Ini mungkin videonya akan agak panjang karena yang diposting cukup banyak. Terus nomor 8. Nah, beban konsumsi, pembayaran konsumsi berarti ya, tanggal 8 konsumsi. Kita cari konsumsi. Tanggal 8 pembayaran konsumsi. DU strip 1. Oke, nilainya berapa? 250.000 rupiah. Debit. Ingat ya, beban itu saldo normalnya di debit. Maka di saldo sini nggak mungkin beban akan bersaldo kredit. Posting dulu, kita tulis dulu apa namanya? Nomor akunnya 503. Kemudian kasnya berkurang, kita kurangkan kasnya. Pembayaran konsumsi tadi angkanya 250.000 rupiah di sini. Debit ketemu kredit, kita kurang. Nah, kemudian ini sudah 101 kita tuliskan di sini. Ya, kita hide ya, biar mudah dilihat. Tanggal 9 pembelian peralatan. Sebagian utang, sebagian ini ya, bayar cash. Kita cari peralatan. Tanggalnya tanggal 9. Pembelian peralatan. Masih di JU1, beli peralatannya berapa? 3.500.000 di debit. Maka di sini debit 3.500.000. Peralatan merupakan aset, debit ketemu debit, maka kita tambahkan. Nah, kemudian sudah nomornya 111, kita tulis ini di referensi. Kemudian ada kas 2.100.000. Kas, kita masukkan sini. Kas itu akan berkurang karena adanya pembelian peralatan. Tadi 2.100.000 rupiah. Debit ketemu kredit, kita kurangkan. Nah, 124. Ini nomornya 101, kita tuliskan di sini. 101. Kemudian untuk utang usaha, 1.400.000 di kredit. Utang. Utang. 1.400.000 di kredit. Kalau utang ini saldo normalnya di kredit ya. Jadi tidak boleh saldonya bersaldo di sini debit nggak boleh. Jadi harus di kredit. Tapi untuk mutasinya mau debit kredit silahkan. Tapi kalau saldonya harus di sebelah kredit karena normalnya di kredit. Utang usaha 201. Kita tuliskan di sini 201. Oke, tanggal 13 penerimaan pendapatan jasa ya. Diterima uang servis. Kas bertambah. Nah, ini ya.
Tadi terima uangnya itu 7.500.000 di debit. Debit ketemu debit, maka kita tambahkan. 101, kita tulis 101 di sini. Pendapatan jasa kredit 7,5 juta. Oh, angkanya sama ya. Sebentar, saya cek soalnya. 7,5 juta. Oh iya, kebetulan sama ya. 7,5 juta juga. Oke, nggak ada masalah. Anggaplah uangnya memang sama. Ini kredit ya maksudnya. Kredit ketemu kredit, maka ditambah 401. Oke, teman-teman, ini adalah halaman 1 ya. Misalkan kita sudah beralih ke halaman yang kedua. Nah, ini untuk halaman yang kedua. Ada beberapa transaksi di sini. Oke, kita masuk ke utang usaha. Tanggal 15. Dibayar utang kepada toko Jayadi. Utang. Tadi kan ini yang warna putih tadi kita kesepakatan ini ada dianggap halaman kedua, maka di sini dituliskan CU strip 2. Bayar utangnya berapa? 1.400.000 di debit. Salah. Ini kok piutang. Sorry, sorry. Utang. Oke, mentang-mentang ada utangnya ya. Salah naruh. Nah, pembayaran utang 1.400.000 di debit. Maka di sini debit 1.400.000. Saya punya utang 1.400.000, saya bayar 1.400.000, maka hasilnya menjadi 0 ya. Kredit dikurangi debit dengan jumlah yang sama hasilnya 0. Jadi utangnya sudah lunas. Nomornya 201. 201. Untuk kas, kita copy saja keterangannya. Bayar utangnya 1.400.000 di kredit. Debit ketemu kredit dikurang. Oke, sepertinya ini kurang ini ya. Apa namanya? Barisnya kurang nih. Kita tambahkan dulu ya, teman-teman. Tambahkan yang khusus untuk kas saja. Sepertinya ini transaksinya cukup banyak. Oke. Tadi kas kodenya berapa ya? 101. Ada pembayaran telepon. Ini mumpung lagi di kas, kita langsung kerjakan aja ya. Pembayaran telepon 275. Tanggalnya tanggal 16. Eh, JU2 ya. 275.000 rupiah. Kredit, debit ketemu kredit, maka dikurang. Nah, bayar telepon, maka debitnya, ini kita tulis dulu 101 ya, tidak lupa. Telepon.
Nah, sini kita copy, kita paste di sini. Telepon 275.000. 275. Maka saldonya 275. Kemudian nomornya 502. Ini kayaknya penerimaan pembayaran piutang usaha ya. 16. Iya. Penerimaan pembayaran piutang usaha. 16 kas. Bentar. Penerimaan usaha. Jumlahnya 5.500.000. Debit, ketemu debit. Maka kita tambahkan. Nah, kita copy. Taruh sini ya. Piutang usahanya tadi berkurang kan? Berarti di kredit. Debit ketemu kredit. Maka kita kurang dengan jumlah yang sama. Maka saldonya tinggal 0. 102. Ini 101, 102. 18 ini ada piutang, ada pendapatan. Berarti penyelesaian pekerjaan namun uangnya belum diterima. Piutang usaha tanggal 18. 6.250. Oke, 102. Pendapatan jasa kredit 6250. Kredit ketemu kredit, maka akan bertambah 401. Ini kita tuliskan 401. Nah, sisa 3 ini ya. 3 transaksi lagi. Ada prive, ada kas, berarti ada pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. 20. Prive. Tanggal 20. Berarti pengambilan uang untuk kepentingan pribadi Tuan Arsyad. Ambilnya dari jurnal umum halaman ke-2. Terus jumlahnya debit Rp200.000. Oke. Kodenya 302. 302. Oke, jumlah yang sama akan saya bukukan di kas. 200.000 ya. Debit ketemu kredit, kita kurangkan. Ya, 101. 101. Nah, ini gaji, pembayaran beban gaji. Pembayaran gaji. Tanggalnya tanggal 20. Pembayaran gaji karyawan. Ambilnya dari jurnal umum halaman kedua. 3 juta rupiah di debit. Kita tuliskan di sini 3 juta. Sama dengan 3 juta. Nomornya 501. Nah, 501. Terus karena bayar gaji uangnya akan berkurang ya. Karena berkurang kita tuliskan juga di kas. Tadi jumlahnya 3 juta rupiah di kredit. 3 juta rupiah di kredit. Debit ketemu kredit dikurang. Nah, ini nomornya 101.
Kas penerimaan ini ya dari pendapatan jasa tanggal 25 atau penerimaan. Oh, ini aja. Ngopi dari atas aja ya. DU2. Dapat uangnya berapa? 20 juta rupiah di debit. Debit ketemu debit, maka akan bertambah. Nah, kita masuk ke pendapatan jasa lagi. Tadi ini 101 belum kita tulis. 20 juta. Kredit ketemu kredit ditambah. Di nomornya 401. Oke, teman-teman, ini adalah proses posting dari jurnal umum ke buku besar utama ya. Jadi nanti kita akan mengetahui berapa saldo kas saat ini per misalkan 30 November. Nanti saldo kasnya berapa? Oh, per 30 November saldo piutangnya berapa? Nanti setelah video ini saya akan membuat bagaimana kita merekap neraca saldo dari proses posting yang sudah kita buat. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.